Hai guys, selamat malam. Hari ini aku mau menceritakan tentang penyetruman. Dan ini penyetruman mungkin kalian yang sudah melihat kontenku tuh tahu ya. Intinya bukan setrum sing tenanan di strum, enggak guys, tapi diiclik. Ngerti gak sih guys maksudku? Kayak gitu. Nah, kita bacakan beritanya. Memang si laki-laki ini tuh bukan orang Hong Kong atau orang Indonesia atau orang mana-mana, tapi orang Bangladesh yang sukanya kayak gitu loh. Profesi menjadi tukang cat. Manfaatkan situasi lengah. Seorang pekerja Bangladesh nyetrum paksa PMI di rumah majikannya. Jadi majikannya tuh punya pembantu, dan si Bangladesh ini tuh orang luar yang bertugas untuk mengecat rumahnya si majikan, dan Adis di pembantu gitu. Kalau ada tukang di rumah majikan, waspada ya teman. Ya harus, memang aku juga kayak gitu guys. Jadi memang aku tuh waspada, kayak harus ngati-ngati memang melihat entah itu amit-amit mencuri atau mencelakai aku tuh tahu kayak gitu. Insiden kekerasan seksual yang menimpa seorang pekerja migran Indonesia PMI ya, jadi itu si perempuannya tuh orang Indonesia, kembali berulang kali ini kasusnya telah mendapat kepastian hukum di Pengadilan Johor Malaysia pada 13 Februari 2024 kemarin. Jadi ini tuh kejadian di Malaysia, tidak di Hong Kong guys. Memang di Malaysia, di Singapura tuh banyak orang Bangladesh, orang Pakistan kayak gitu tuh banyak banget. Dan orangnya tuh kayak nggak punya aura malu kayak gitu, nggak punya kayak pikiran gimana wes pengen yo ayo ndang dilakoni kayak gitu. Terungkap dalam persidangan, pelaku yang bernama Miyah Muhammad Suson 35 tahun merupakan pekerja migran asal Bangladesh yang berprofesi sebagai tukang cat panggilan. Sedangkan korban merupakan Mahmud Mamah muda berusia 27 tahun yang di kampung halamannya meninggalkan seorang suami dan seorang anak. Korban dan pelaku kali pertama bertemu 3 hari sebelum kejadian, di mana saat itu pelaku datang ke rumah majikan korban di sebuah tempat di kawasan Johor atas permintaan majikan korban untuk melihat dan membuat rencana mengerjakan pengecatan rumah. Pada suatu itu pelaku datang bersama 2 orang lainnya sesama Bangladesh. Terhadap korban, pelaku menampakkan sinyal menggoda-goda dari mulai memandang dengan pandangan mesum hingga meminta nomor HP korban. Jadi mas betul guys, jadi aku dulu juga kayak gitu guys. Itu tuh orang Cina ya, dan dia tuh membersihkan AC, dan dia tuh ngasih kertas. Aku kira tuh apa ya, ternyata tuh ada nomor telepon dia, tapi aku nggak hubungin, aku takut itu orang asli Hong Kong. Namun korban tidak menghiraukan. Memang harus seperti itu guys. Kalau gitu tuh harus dimanja, nggak usah bikin cangkem ngono. Nah rasanya wis tinggal daripada nanti kamu layanin ya, akhirnya kayak gitu kejadian. 3 hari berselang, pada 26 Agustus 2023 silam pelaku kembali datang ke rumah majikan korban, di mana saat itu hanya ada korban dan seorang nenek jompo berusia 82 tahun yang dijaga dan diasuh oleh korban. Pada saat itu majikan korban sedang tidak berada di rumah karena pekerjaan. Singkatnya, dalam situasi yang demikian pelaku nekat mewujudkan niat jahatnya untuk menyetrum korban. Diawali dengan rayuan, pelaku mengutarakan pujian, selanjutnya mengutarakan keinginannya untuk menghohihi korban, namun korban marah menghindari berpindah ke ruang tamu. Pelaku terus membuntuti korban, tak menyerah dengan kata-kata rayuan. Pelaku akhirnya memulai aksinya dengan memeluk korban dari belakang sembari memberikan stimulasi terhadap korban dengan kedua tangannya. Korban mengaku dipijit-pijit pada bagian payudaranya sembari di bagian bumper alat setrum korban terasa diguyur-guyurkan. Tenaga pelaku jauh lebih kuat dibandingkan korban. Akhirnya korban merasa lemas, terlebih saat tangan korban berhasil menjangkau isi dalam celana dalam korban hingga korban dibuat semakin lemas. Merasa yang dilakukan telah berhasil, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan benar-benar menyetrum korban di sofa ruang tamu sampai dengan mengalami erupsi. Erupsi itu muncrat guys. Setelah kejadian tersebut, pelaku masih sempat memaksa korban untuk membuka dompetnya, kemudian mengambil seluruh isi uang di dalam dompet korban. Lalu pelaku pergi meninggalkan rumah majikan korban. Malam harinya korban menceritakan seluruh yang terjadi pada majikan korban, dan majikan langsung mengantarkan korban ke kantor polisi untuk membuat laporan serta visum. Dari hasil visum ditemukan jejak material erupsi milik pelaku yang bersarang di dalam organ vital korban. Wah, meteng mungkin. Proses
proses hukum tersebut terlanjut, dan endingnya pada 3 Februari kemarin akhir yang memimpin jalannya persidangan di pengadilan Johor memutuskan pelaku terbukti bersalah dan memerintahkan kepada lembaga permasyarakatan untuk memenjarakan pelaku selama 4 tahun 6 bulan serta hukuman cambuk 4 kali. Kalau di Malaysia tuh hukuman cambuk tuh masih berlaku ya guys, jadi memang harus seperti itu, apalagi itu kasus pemerkosaan ya harus kayak gitu guys. Itu ceritanya dari Malaysia Johor guys. Oke, see you, bye.